Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan segenap para alim ulama, para guru, para masyayikh, para sepuh, para orang tua, guru kita Bapak Ustadz Didi, orang tua kita Bapak Ustadz Haji Ahmad Niam, Ketua Majelis Ta'lim Al-Abror Bapak Darmaji, Ketua RT 05 Bapak Ugi, segenap keluarga besar Sohibul Musibah, yakni keluarga besar Abah Kameng, segenap bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, muslimin dan muslimat, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan kucuran rahmat, taufik, hidayah, inayah, ma'unah, maghfirah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Baiklah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, pertama saya mengajak mari kita pasang niat. Niatkan duduk kita dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, niat menuntut ilmu, niat memperbaiki amal ibadah, niat bertaubat kita kepada Allah, niat bersyukur atas segala macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, niat dalam rangka menghilangkan kebodohan, dalam rangka menghidupkan syiar Islam, dan niat-niat baik yang lainnya. Kita baca suratul Fatihah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita, berikan ilmu yang bermanfaat, Allah lapangkan hati kita, Allah luaskan rezeki yang halal, yang barokah, yang banyak, bekal taat pada Allah dan Rasulnya, diberikan kemudahan, kelancaran dalam segala usaha dan aktivitas kita, diberikan jalan keluar dari segala kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Semoga diri kita, keluarga kita, harta benda kita, lingkungan kita, bangsa negara kita dijaga oleh Allah dari berbagai musibah, malapetaka, bala bencana. Semoga rumah tangga kita jadikan sakinah mawaddah warahmah, turunan kita jadikan hakim soleh dan solihah, wafat kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Yang sakit mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat, kesembuhan lahir dan batin. Yang telah pulang ke rahmatullah, orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, wabil khusus ibunda Ibu Suhaibi Surmi binti Sutama yang dalam hal ini 40 hari beliau, dan almarhumin, almarhumat, keluarga besar dan keluarga kita sekalian, serta kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, wabil khusus saudara-saudara kita yang wafat di Gaza. Mudah-mudahan Allah wafatkan sebagai syuhada. Mudah-mudahan mereka para mujahidin. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan lahir batin, Allah berikan kemenangan, Allah berikan senantiasa kesabaran, Allah hancurkan Zionis, Israel, Istabala tentaranya. Yang mudah-mudahan segala hajat kita semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhi niat wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Dalam kesempatan yang berbahagia ini, ya, saya akan menyampaikan ada 3 hal kesulitan atau sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi dalam kehidupan kita manusia. Pertama disebut dengan musibah, kedua disebut dengan bala, yang ketiga disebut dengan azab. Tiga-tiganya kagak enak. Saya mau ceritain kagak enak, apa yang enak-enak aja? Dua-duanya. Dua-duanya. Kalau kita mah kagak mau tekor. Hadirin yang berbahagia, karena bagaimanapun begitulah kita ditakdirkan. Nabi Adam alaihissalam ketika diusir, dikeluarkan oleh Allah dari surga, itu Nabi Adam nangis berkepanjangan. Sambil menangis, menundukkan kepala. Satu riwayat mengatakan Nabi Adam itu menangis 300 tahun lamanya. Bayangin air mata kayak apa itu? Ya, 300 tahun lamanya itu. Mungkin kalau kata kita mah kayak apa itu? Ya, danau. Ya. Nah, itu 300 tahun lamanya dalam satu riwayat. Sambil menangis, menundukkan kepala, nenek moyang kita Nabi Adam dan Ibunda Hawa diajarkan kalimat taubat. Kita baca bareng-bareng di dalam surah Al-A'raf ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, qala mereka berdua Nabi Adam dan Ibunda Hawa berdoa. Diajarkan oleh Allah doanya, Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah menganiaya diri kami karena memakan buah khuldi yang tipu daya iblis, terkena tipu daya iblis, terkena bujukan rayu iblis. Terus wa illam taghfir lana, andaikan dosa-dosa kami, kemaksiatan kami ini, kami telah menzolimi diri kami dan tidak kau ampuni dosa-dosa kami, wa tarhamna, dan kau tidak sayang kepada kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami termasuk kelompok orang-orang yang merugi. Artinya kalau tidak diampuni, tidak disayang, tidak dirahmatin Allah, hidup udah gak ada artinya apa-apa. Nah, hidup ini kan satu, rahmat Allah, kasih sayang Allah. Yang kedua, dengan kasih sayang rahmat Allah ini kita ditempatkan dalam surga. Amin. Dihindari dari neraka. Dengan ampunan Allah kita dibebaskan dari api neraka. Masya Allah. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ketika menangis berkepanjangan ditanya oleh Jibril, ya Adam, wahai Adam, kenapa engkau menangis berkepanjangan? Nabi Adam menjawab, wa kaifa la abki wa qad ukhrijtu min darin ni'mah ila daril buksi. Bagaimana saya tidak menangis karena saya diusir dari rumah yang penuh dengan kenikmatan surga. Rumah yang penuh dengan kenikmatan surga menuju rumah ilal buksi, ila daril buksi, rumah yang penuh dengan fitnah, rumah yang penuh dengan ujian, cobaan, siksa, ngapa-ngapain kudu kerja, tempat bekerja, tempat beramal. Sementara di surga
kongko baik sambil nikmatin nikmat Allah. Enak di surga tiba kongko doang kerjanya. Kongko doang. Ya, mau surga, mau ke surga. Benar. Iya, syaratnya nggak ada orang hidup surga. Mudah-mudahan Allah tempatin di tempat yang Allah ridhoi. Jadi ya begitulah ketika diusir ini menuju tempat yang nggak enak. Artinya ya itu dua tempat. Pertama, mindar nikmah, rumah yang penuh dengan kenikmatan surga. Berarti rumah tempat mencicipi kenikmatan, memanen hasil amal yang dipanen, yang diamalkan ditanam di dunia. Yang kedua, dunia. Nah, ini nih tempat fitnah, ujian, cobaan, tempat sekarang perang, pertumpahan darah. Ya, enak kan ya. Di kita lagi ngaji, lagi makan lontong, di Palestina mah lagi bombardir. Bayangin bang, kalau nggak syukur-syukur mah kita, aduh ya Allah, nggak ada orang Palestina bisa kayak gini kayak kita nih. Malam ini lagi kongko, lagi ngaji begini. Enak lagi, kita mah datang bawa badan doang, di sini diisiin tangki perut kita. Enak bener dah. Makanya orang kalau kagak doyan ngaji, ya berarti rugi dia. Satu, kagak dapet berkah. Yang kedua, rohaninya kering. Orang ngaji itu dua ciri khasnya. Satu, perut kenyang. Yang kedua, hati batin rohani kenyang. Iya, makanya orang ngaji itu hatinya lapang. Hatinya lapang. Tapi orang jauh dari pengajian, dari cahaya ilmu, dari cahaya Allah, itu gelisah mulu. Walaupun otaknya miliaran mulu, gelisah, nggak ada ketenangan. Kayak orang ngaji mah enak. Walaupun duit nggak punya, yang penting lontong 4 kenyang. Udah enak aja dah pokoknya. Ya, saya belain aja orang ngaji dah. Ya udah. Ya makanya. Ya. Hadirin yang berbahagia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bicara nggak enak itu kita mah tinggal ngikutin karena nenek moyang kita seperti itu. Ya, dari tempat yang enak menuju tempat yang gak enak, dari surga menuju dunia. Dan keadaan dunia variasi. Ada kala senang, ada kala susah. Biasa itu mah. Orang dikatakan senang karena ada susah. Kalau senang terus, kita nggak bisa mengatakan bahwa itu senang. Dikatakan senang karena ngerasain susah. Ada susah, ada gampang. Dikatakan gampang karena ada susah. Dikatakan susah karena ada gampang. Kira-kira hidup senang terus enak kagak? Cuma satu macam keadaan, enak gak? Enggak, kita juga nggak tahu ini senang apa kagak karena tidak merasakan susah. Ketawa mulu, ketawa mulu. Enak kagak? Ayo dah saya ajak ya, 1 menit aja ketawa terus. Mulai ya, 1, 2, 3. Gak enak ya, nggak enak. Pulang ngaji kata bini, bang lu ketawa mulu, ngapa bang? Satu keadaan ketawa, nggak enak. Ada kala ketawa, ada kala menangis. Itulah tempat kita di dunia yang kita rasakan. Nah, ada kala gembira, ada kala sedih. Ada kala sehat, ada kala sakit. Ada kala hidup, ada kala mati.
Beginilah di dunia. Sebab kalau orang kagak mau mati, salah tempat namanya. Salah tempat, bukan di dunia. Nah, oleh karena itulah ketika kita lagi susah, ya inilah hidup kita. Ketika lagi mudah, inilah hidup kita. Ketika lagi bahagia, inilah hidup kita. Ketika lagi sedih, inilah hidup kita. Inilah kehidupan dunia, variasi, bervariatif. Ya, variasi. Hadirin yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya adalah bahwa ada orang bilang begini, orang dicintai Allah, dirahmati Allah kalau kedudukannya tinggi, dimuliakan oleh orang, dia punya harta, terus ya badannya pada sehat, keluarganya pada sehat, jalan-jalan terus nggak terkena musibah bencana. Ada pula orang mengatakan bahwa wah ini mah dimurkai, gagal hidup. Kenapa? Nggak punya kedudukan, nggak dimuliakan, hidup miskin, terus sakit-sakitan mulu. Wah ini mah dimurkai ini. Nah, saudara hadirin yang berbahagia, kita lihat apa iya kesenangan itu ditolak ukurnya dalam pandangan kacamata manusia. Dihormati, punya harta, badan sehat, mana-mana baik, kita mah nggak terkena bencana, apa seperti itu? Atau sebaliknya, bahwa tidak punya kedudukan, tidak dimuliakan, miskin, sakit-sakitan, hidup susah banget. Apa iya? Apakah tolak ukur kesenangan atau kesulitan itu seperti itu? Nah, kita lihatlah di sini. Makanya seringkali kalau kesulitan itu tidak mesti bahwa itu merupakan kegagalan hidup seseorang. Bisa jadi kesulitan itu awal dari kesuksesan dunia akhirat. Dunia tidak sukses, bisa jadi akhirat sukses. Amin ya Rabbal. Atau kesenangan itu awal daripada kemurkaan. Senang di dunia, belum tentu di akhirat. Ini kan luar biasa. Marilah kita lihat hal ini. Hadirin yang berbahagia, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam hal ini kesulitan dalam istilah agama biasa ada 3. Pertama dikatakan musibah, yang kedua bala, yang ketiga bencana, azab. Kira-kira enaknya kalau suruh pilih musibah, bala, apa aja? Nah, itu dia. Hadirin yang berbahagia, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musibah itu bahasa Arab, musibah. Cuma udah kita pakai jadi bahasa Indonesia, musibah. Jamaknya masoib, musibah. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan musibah itu sesuatu yang menimpa orang mukmin, sifatnya nggak ngenakin, sifatnya nyakitin, sifatnya nyusahin, sifatnya nyulitin, agak enak dah, nyesekin, nyesek ya, gue kagak enak. Oke, malam ini saya ceritanya kagak enak aja. Emang kita gimana? Emang ditimpa dengan kagak enak hidup kita. Supaya apa? Supaya selamat. Sebenarnya begitu. Jangan, kita kan sujon mulu sama Tuhan, sama Allah. Hadirin yang berbahagia. Jadi sesuatu yang menimpa orang mukmin sifatnya nggak enakin. Ya. Contoh ini kata Ikrimah, ya, suatu hari tiba-tiba lampu yang dipakai oleh Rasul mati. Lagi ngobrol sama sahabat, enak-enak begini ngobrol.
Ya lagi memberikan wejangan, nasihat, lagi taklim, bahasanya mah gitu. Mati. Rasul mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi. Inna sesungguhnya kami. Itu lillahi punya Allah. Wa inna dan sesungguhnya kami ilaihi rajiun itu kembali kepada Allah. Kita punya Allah bakal kembali kepada yang punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Timbang mati lampu, sahabat tanya, ya Rasul, emang kejadian itu mati lampu musibah? Qala iya, sesuatu yang menimpa orang mukmin yang gak ngenakin musibah. Jadi kita paham nih. Ya, yang nimpa kita nggak ngenakin musibah, musibah, kematian musibah, ditinggal pisah belahan jiwa kita musibah, tinggal sebelah, istri separuh, suami separuh, separuh tambah separuh jadi satu jiwa. Maka istilah ininya adalah bahasa Indonesia saja belahan jiwa. Masya Allah. Jiwanya dibelah-belah, luar biasa. Saudara hadirin yang berbahagia, kita lihat ya, itu musibah. Artinya ini perkara yang kecil. Di tengah-tengah lagi nih, berbincang, lampu mati yang dipakai Rasulullah. Itu kata Rasul musibah. Dan ngajarin kita innalillahi wa inna ilaihi. Nah itu kita tulat itu kalimat istirja. Kita kira-kira ngomong begitu kagak ketika lampu mati? Contoh jam 2 malam itu lagi menentukan piala dunia, yang menang nomor 1 atau nomor 2. Bola ini kan ajang kan internasional kan, olahraga paling top, markotop itu kan bola ya, spektakuler. Wah, itu lagi seru-serunya menentukan final, di babak terakhir lampu mati. Kira-kira ngomongnya apa kita nih kalau lampu mati? Yang disalahin siapa? PLN kagak salah apa-apa. Ayah PLN sialan, udah gue bayar ya. Apa mati lagi seru-serunya? Sialan bener dah. PLN yang disalahin. Ya, PLN yang disalahin. Ya, tuh. Contoh yang kedua, ya. Contohkan Abdullah bin Khalifah mengatakan, menceritakan ketika beliau berjalan dengan Sayyidina Umar, sendal Sayyidina Umar copot. Umar mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi. Itu nggak enak. Ya mati lampu nggak enak, sendal copot nggak enak. Abdullah bin Khalifah bertanya, emang sendal copot ini musibah? Iya, musibah. Sesuatu yang menimpa orang mukmin sifatnya nggak enakin musibah. Nah, kita lagi kondangan sama bini padahan, pakaian serasi, batiknya sama warna coklat. Iya. Terus kembangnya itu ala Cirebon itu, motifnya motif Cirebon. Ya. Terus atasan sama, bawahan sama, berangkat itu naik motor, ya naik motor, naik Vespa tuh, mantep, ya ke kondangan, udah rapi banget, bininya cantik banget, lakinya ganteng banget. Tiba-tiba sendal bini putus di kondangan. Ngomongnya apa tuh? Jalan sendal putus. Salahin itu tukang dagang, payah dah, sendal mahal-mahal putus, katanya ini produk luar negeri putus, payah dah. Ya
Kan kita kan korban merek ya, betul apa tidak? Katanya mah mereknya luar negeri, tatanya bikinnya Cibaduyut. Korban merek. Nah, gak enak seperti itu ya. Menimpa orang mukmin sifatnya gak ngenakin. Nah, saudara hadirin yang berbahagia, kata musibah hampir sama dengan kata syukur. Makanya kata Nabi begini, saya mah aneh, sungguh aneh orang mukmin ini. Sungguh aneh urusan orang mukmin. Apabila dikasih nikmat, dia bersyukur, maka menjadi kebaikan. Apabila ditimpa musibah, dia sabar, menjadi kebaikan. Kalian ya, dikasih nikmat, alhamdulillah, dia puji Allah, jadi kebaikan. Dikasih musibah, sabar atas ketetapan yang Allah tetapkan pada dirinya, sabar, jadi kebaikan. Berarti orang mukmin mah di mana baik untung Pak, untung. Ngaji ada makanan, alhamdulillah. Enggak ada makanan, sabar. Untuk nahan lapar. Sabar. Saya mau cerita aja apa adanya lah. Ya. Yang maksudnya kasih contoh yang enak-enak aja. Itu. Ya. Nah, begitulah. Nah, maka dari itulah kita baca hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya musibah itu, di tengah-tengah musibah sabar, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa. Ya, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. May yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Man yuridillahu, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah kehendaki kebaikan pada diri seseorang, yusib minhu, Allah timpakan musibah. Kelaparan gak enak, musibah. Sakit gak enak, musibah. Miskin gak enak, musibah. Melarat, musibah. Tapi di situ bukan kehendak manusia. Ada yang menghendaki, may yuridillahu bi khairan, siapa orang yang dikehendaki Allah kebaikan, Allah timpakan musibah pada diri orang tersebut, termasuk kematian gak enak. Berarti di balik musibah ada tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa kita orang mukmin ini, Pak. Jadi ya, kadang kita karena nafsu kali ya, baru habis sakit nih, sehat dikit, ada lagi musibah. Baru selesai, ada lagi musibah. Apa bener itu gua dah? Apa sebenarnya? Artinya kita ini putus dari rahmat Allah, sujud kepada Allah. Padahal andaikan kita sabar, disitulah kebaikan yang Allah berikan kepada kita sekalian. Kira-kira nih, kira-kira kalau pilihan Maya, ya, dikasih kenikmatan, tapi lupa dengan Allah, dikasih musibah, ingat sama Allah. Pilih mana? Pilih yang kedua. Pilih yang kedua. Iya. Bagus, benar. Kasih musibah, ingat Allah. Syukur-syukur dikasih kenikmatan, ingat Allah. Jadi di balik musibah ada tanda kasih sayang. Ibu-ibu, pengen nggak dikasih sayang Allah? Enakan mana? Dikasih sayang Allah, dikasih sayang suami? Keduanya. Ya, akan suruh pilih. Agak mau tepat bisa dah. Suruh pilih nih, enaknya nih. Ya, dikasih sayang Allah, dikasih sayang suami. Keduanya. Iya dah, ya dah.
Iya, benar. Berarti kalau gitu suami lagi susah sabar. Sabar banget Pak Ustadz. Suami lagi susah sabar. Berarti sayang Allah dapat, sayang suami dapat. Jangan terbalik. Ya, dikasih susah, Bang. Riak mulu. Pergi apa suruh Bang? Pakai lebat. Iya, nah itu murka Allah dapat, suami puyeng. Aduh, ya. Yang enak-enak aja dah. Makan ya. Ya. Hadirin yang berbahagia, ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalilnya nih. Jadi di balik musibah ada tanda sayang cinta kasih Allah kepada hamba. Jadi nggak semena-mena kita dikasih susah, dikasih begini begitu. Yang menurut kita ini, kayaknya kita hina banget ini. Menurut kita, tapi kan kita yang kita perlukan pandangan yang menciptakan kita Allah. Di depan manusia kita nggak pernah benar, dan relatif sifatnya. Tapi kita berharap adalah pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca di dalam surah Al-Baqarah ayat 156. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Alladzina, orang-orang, idza asabathum, apabila musibah mengenai mereka, qalu, ketika musibah itu sampai ke mereka, mengenai mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi. Nah, satu riwayat ini kalimat istirja namanya. Kalimat istirja ini ucapan kalimat yang segala sesuatunya kita kembalikan kepada Allah. Ya, segala sesuatunya dikembalikan kepada Allah. Ya, jadi misalnya ya musibah kematian, bahwa itu yang mati milik Allah dan kembali kepada Allah, seperti itu, dan tidak dikasih kepada umat-umat yang lain, dikasih kepada umat Rasulullah, kepada Nabi Muhammad dan Rasulullah SAW. Alhamdulillah Pak. Kita kalau lagi kena musibah kepadu, kita ngucapin inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus ya, jadi apapun kecil, mati lampu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kehilangan kendaraan inna lillahi wa inna ilaihi. Istri ketinggalan di tempat kondangan, ngomongnya apa? Alhamdulillah. Ya, ada yang nganterin kopi. Ini saya balikin lagi. Tahu seleranya. Makasih ya, mudah-mudahan rasa surga. Kita bikin kopi. Ya, baik. Nah, ya. Jadi seperti itu. Orang yang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ulaika alaihim, mereka itu yang musibah ditimpakan mereka salawatun min rabbihim, mendapatkan salawat dari Tuhan mereka, dari Allah. Ulama menafsirkan pertama maghfirah, salawat itu diartikan ampunan. Jadi ketika musibah ditimpakan kepada hamba, itu di balik musibah ada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Yang kedua, jalan keluar. Ketika musibah ditimpakan kepada hamba,
Allah berikan jalan keluar kebaikan. Ampunan kebaikan, jalan keluar kebaikan. Warahmah, dan Allah berikan rahmat kasih sayang kepada hamba. Alhamdulillah. Insya Allah dipandang sayang oleh Allah, nikmat banget. Dikasih rahmat luar biasa. Yang ketiga, waulaika humul muhtadun, dan mereka orang-orang yang diberikan pahala yang besar. Bayangin, ampunan dapat, jalan keluar dikasih, rahmat Allah dapat, pahala yang berlimpah. Kebaikan bukan? Kebaikan bukan? Kebaik berarti di balik musibah ada kebaikan yang Allah berikan, ada tanda kasih sayang Allah, tanda cinta Allah kepada hamba-Nya. Alhamdulillah. Berarti kita berusaha mendidik diri kita ketika ditimpa musibah. Ya Allah, saya terima ketetapan-Mu. Ya Allah, tapi ya Allah, bukan saya menolak takdir-Mu. Berikan saya kemampuan dalam menghadapi ujian dan cobaan yang Kau berikan kepada kami. Karena kami tidak mampu ya Allah, tidak bisa berbuat apa-apa kecuali pertolongan-Mu. Jadi dikasih ujian, dikasih musibah, kita terima, kita kembalikan lagi kepada Allah, mohon kemampuan pertolongan Allah untuk menyertai kita. Amin ya Rabbal. Jangan ada kematian, mama lakinya mati, bininya meratap itu gegawakan. Bang, jangan tinggalin saya bang, ini 4 anak nih saya ngurusin bang, yang ngasih nafkahnya bang, gugoseran, tahu gugoseran, glosotan, guling-guling, wah nyakar mukanya udah hancur, nyakar muka tetangganya. Bayangin tuh, ya ada yang begitu, ada pintu habis, bayangin pintu habis, itu lebih dari kesurupan bang. Dia tuh orang meratap, wah di rumah meratap, suaminya dikuburin, meratap lagi, di kuburan guling-guling, nggak terima, bang jangan tinggalin saya bang. Andaikan kira-kira umpama Allah hidupkan lakinya, hidup bentaran, ya udah kalau lu gua nggak mau tinggalin mati bareng, kira-kira mau nggak? Gak juga ya. Ya nggak mau kalah orang perempuan. Ya, nah jadi yang enggak itu, yang meratap, ya musibah itu nggak mesti yang namanya nanti pembagian musibah ada. Hadirin yang berbahagia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu jadi musibah. Kemudian ini baru musibah, ya. Bala terus bencana pada episode yang berikutnya. Sebab to be continued. Nah, sambung kalau saya pulin hari ini, ya takutnya kebanyakan juga nggak masuk nanti ya. Itu. Kebetulan yang kedua juga kita juga mau ngopi ya. Adalah ya dikit-dikit dulu aja ya. Jadi bahwa musibah adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang Allah kehendaki hamba itu mendapatkan kebaikan. Di antaranya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya jalan keluar. Di antaranya Allah pandang kasih sayang terhadap rahmat dan terhadap hambanya dengan rahmat Allah. Di antaranya Allah berikan pahala yang besar. Jadi di balik musibah ada cinta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ketika orang mukmin, maka disitulah kita bersandar kepada Allah, karena kita tidak mampu menghadapi musibah, maka kita mohon kepada Allah agar diberikan kemampuan untuk menghadapi ujian dan cobaan. Dan kita tidak mampu berdaya apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan musibah yang terbaik, ujian yang terbaik, yang mudah,
yang ringan buat kita, karena kita memang la haula wala quwata illa billah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak luput daripada salah dan dosa. Dan itulah kita ditakdirkan seperti itu. Jadi ketika kita berbuat salah, yang dituntut oleh Allah perintahkan untuk bertaubat. Nggak ada orang namanya salah, nggak ada. Kalau memandang manusia harus menjadi suci, pikiran kita yang salah. Karena yang tidak dikasih nafsu malaikat. Iya, orang kagak boleh salah. Umpama guru kita Ustaz Diding kagak boleh salah, dia salah. Bukan manusia, kudunya malaikat dia. Iya, iya. Cuman yang kedua, kita yang salah. Kenapa kita lihat manusia itu walaupun guru itu tidak boleh salah, kita yang salah. Yang dituntut adalah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya, ntar kalau ada pertanyaan sambil ngobrol aja. Kita akhiri dan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Benar dari Allah, saya datang dari saya pribadi. Mohon dibuang pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.